Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Aceh punya kultur, tradisi atau budaya yang berbeda dengan suku dimanapun. Dalam konteks orang tua mengayomi anaknya. Dalam kehidupan sosial keagamaan misalnya, seorang ibu itu punya tanggung jawab moral untuk mendidik anaknya dapat baca Al-Quran. Ya, itu. Jadi itu lazim itu. Dan di mana-mana itu di Menasah, tempat perkumpulan warga desa ataupun di masjid, di musala ya. Itu pada maghrib orang Aceh itu anak-anaknya diantar ke tempat pengajian Pak Ustadz. Atau ya di rumah, di Gembleng sendiri. Artinya secara kultural bila mana ada warga Aceh tidak dapat baca Al-Quran, ini sesuatu yang sudah menghilang dari karakter kehidupan keacehannya begitu. Oleh karenanya kan seorang anak itu akan digembleng ataupun dididik oleh orang tuanya untuk bisa mampu baca Al-Quran. Bukan hanya itu sebenarnya, ya, tentang ya mana yang baik, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang halal, itu sudah diajarkan di lingkungan keluarga. Itulah karakter keacehan sesungguhnya. Dalam konteks terkini, itu dapat baca Al-Quran sudah merambah ke dalam dunia politik. Sebenarnya pada tahun berapa ya? Tahun 90-an itu Gubernur Aceh Profesor Dr. Haji Ibrahim Hasan itu sudah mengeluarkan instruksi gubernur Ingub bahwa murid sekolah dasar wajib dapat baca Al-Quran. Artinya kan itu jauh lampau. Nah dalam konteks hari ini itu dalam nuansa dinamika politik terutama pilkada dan atau pilihan legislatif, itu mereka yang mencalonkan diri untuk untuk menjadi calon anggota dewan dan atau menjadi bupati atau gubernur, itu kalau calonnya diseleksi oleh KIP, maka itu akan diuji baca Al-Quran. Nah baru-baru ini sangat banyak, hampir persentasinya cukup tinggi sebenarnya, calon anggota legislatif itu tidak dapat baca Al-Quran dalam konteks qiraah tertentu misalnya. Tidak lulus. Ya banyak hal, ada yang berhalangan hadir, mungkin karena kesibukan. Atau yang kedua memang hadir tapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan sebagai standar nilai kemampuan baca Al-Quran. Dalam konteks ini apa yang kita lihat sebenarnya? Tentu ada sesuatu yang sudah tercabut dari ruh budaya keacehan. Ini yang menjadi tanggapan kita. Bukan persoalan ada calon legislatif tidak bisa baca Al-Quran, enggak. Tapi notabene-nya secara kebudayaan ini kan sudah ada sesuatu yang hilang dalam karakter kebudayaan. Oleh karena itu, saya pikir tanggung jawab keluarga untuk ini. Kalau dalam kontestasi politik misalnya, seharusnya partai itu kan menyeleksi dulu loh calon-calon yang diajukan itu secara internal ya, sebelum diajukan ke KIP, sebelum diuji ya harus diseleksi dulu. Seharusnya demikian. Jadi tidak ada kaderisasi lah. Saya pikir kaderisasi partai bukan hanya kemampuan baca Al-Quran saja ya, tapi kemampuan diplomasi, kemampuan menganalisa, kemampuan mengkaji dinamika sosial, politik, budaya keacehan. Paling tidak hal-hal yang mendasar mereka harus paham. Sehingga memang mereka yang sudah diajukan itu terpilih berhadapan dengan dinamika sosial, politik, budaya, ekonomi, agama. Itu tidak lagi canggung, bisa memberikan kontribusi. Disinilah sebenarnya perlu ada kolaborasi antara intelektual yang memiliki kapasitas untuk itu mengayomi siapa yang memang sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon anggota DPR, ya tentu harus mempersiapkan diri itu. Nah lagi-lagi dalam kekhususan Aceh, pro, kontra, setuju atau tidak, sekarang sudah bergulir. Bila mana Anda punya kapasitas tapi tidak dapat baca Al-Quran, dipastikan tidak bisa ikut
kontestasi calon anggota DPR itu sendiri. Mari kita hidupkan kembali budaya keacehan yang memang punya tanggung jawab moral terhadap kehidupan keluarga, terhadap agamanya. Paling tidak kemampuan baca Al-Quran itu sejak dini sudah dibudayakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.